nama saya Nilu Putu Apriliani dengan NIM 18103252. Hari ini saya akan mengerjakan proyek UTS yang diberikan, yaitu mempresentasikan digitalisasi budaya yang saya angkat, yaitu di mana budaya yang saya angkat di sini cerita rakyat Bali atau Satwa. Di sini saya memakainya berbasis aplikasi mobile atau berbasis Android. Untuk slide yang pertama yaitu problem. Di sini problemnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan pesat. Di sini banyak orang yang beranggapan bahwa cerita rakyat sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua generasi terkini. Padahal cerita rakyat ini merupakan harta bernilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Seperti ada pelajaran bahasa Bali di sekolah, itu kan dalam rangka pelestarian budaya juga. Selanjutnya penelitian ini menggunakan masyarakat Bali sebagai plot study. Di sini cerita masyarakat Bali akan dibagi menjadi masyarakat Bali Selatan, Utara, Timur, Barat, dan Tengah. Di sini alasan saya membaginya karena setiap wilayah itu biasanya memiliki versi tersendiri untuk satwa atau cerita rakyatnya. Meskipun mempunyai versi tersendiri, tapi plot ceritanya itu biasanya tidak jauh berbeda. Bali Selatan di sini terdiri dari Badung, Gianyar, dan Tabanan. Bali Utara adalah Buleleng, Bali Timur adalah Karangasem, Bali Barat adalah Jembrana, sedangkan Bali Tengah terdiri dari Klumpung dan Bangli. Nah, plot tadi dilakukan secara purposive. Solusi. Di sini solusi dari saya yaitu merancang suatu sistem yang mempermudah anak-anak dalam mengetahui satwa atau cerita rakyat Bali. Di sini kita buat dengan berbasis Android dan tampilan yang menarik minat anak-anak. Jadi aplikasinya gampang diakses di mana saja, tidak menunggu waktu belajar atau apapun, kita bisa mengaksesnya serta tetap mengikuti perkembangan teknologi. Sebenarnya aplikasi cerita rakyat Bali berbasis Android ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk membantu seluruh masyarakat dalam mencari informasi tentang cerita rakyat Bali yang dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi ini akan menampilkan daftar cerita, detail cerita, dan pengguna dapat melakukan share atau berbagi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dalam aplikasi yang dibangun terdiri atas satu pengguna yaitu pengunjung. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengunjung dalam aplikasi ini adalah melihat cerita, membaca pastinya, melihat galeri foto yang tersedia pada aplikasi, serta berbagi informasi cerita atau sharing melalui media sosial. Ini kelebihannya, kita bisa sharing melalui media sosial. Untuk produk, di sini ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama yaitu tampilan beranda. Di sini setelah kita membuka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini, kumpulan-kumpulan cerita yang belum dipilih ya. Jadi kita bisa melihat cerita apa yang ingin kita baca, cerita apa yang ingin kita share. Lalu jika kita sudah mengkliknya, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa membaca cerita yang ada di bawahnya. Nah, jika kita ingin men-share-nya lewat media sosial, kita bisa menulis captionnya tanpa membuka aplikasi media sosial tersebut. Jadi dalam aplikasi ini kita langsung bisa membuka captionnya. Di sini juga banyak pilihan ya yang kita isikan. Nah, selanjutnya bisnis model. Di sini ada 3. Yang pertama, bekerja sama dengan sekolah atau lembaga pendidikan dalam memperkenalkan aplikasi kepada anak-anak.
Untuk anak-anak kita bisa bekerja sama dengan sekolah atau lembaga pendidikan, karena biasanya yang terlihat ya, banyak cerita satwa yang sudah ada tapi di buku sekolah, dan itu tampilannya tidak menarik. Karena anak berpikir jika kita menyuruh coba baca satwa, dia akan berpikir kita harus belajar. Jadi dia kayak tertekan gitu. Jadi kita di sini kenapa merancang dalam berbasis aplikasi mobile atau Android ini supaya anak-anak itu seperti bermain gitu. Belajar sambil bermain sambil melestarikan budaya. Yang kedua ini bekerja sama dengan programmer atau apps developer. Di sini untuk membuat aplikasinya kita bisa bekerja sama dengan programmer atau apps developer dengan memasukkan kebutuhan minat tampilan yang kita butuhkan sesuai target market kita, memasarkan produk lewat media sosial. Kelebihannya di sini dengan kita men-share, banyak pengunjung meng-share atau membagikan informasi ceritanya lewat media sosial, itu otomatis produk kita dipasarkan tanpa biaya apapun. Jadi banyak orang mengetahui aplikasi tersebut tanpa iklan, cuma hanya dari pengunjung yang berbagi. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak yang mengenal produk kita. Ini market adoption-nya kita tertuju kepada anak-anak. Sebenarnya kita juga tertuju kepada orang tua generasi sekarang, tapi lebih baiknya kita ke anak-anak karena anak-anak adalah generasi berikutnya. Jadi jika kita memulai kepada anak-anak, otomatis generasi berikutnya pasti akan tahu satwa juga dari generasi-generasi yang lalu. Di sini kita juga meneliti minat ketertarikan anak-anak apa saja agar bisa dimasukkan ke aplikasi tersebut, agar bisa menarik perhatian anak-anak tersebut tanpa membuang nilai budayanya. Sekian presentasi dari saya berharap ada pengembangan aplikasi yang membuat aplikasi ini tambah bagus, dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan target market. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.